Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 41 sampai ayat 47 saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar prinsip keberhasilan, di mana dalam perikop ini menceritakan tentang kegerakan besar yang terjadi di gereja mula-mula, pertumbuhan besar, perkembangan pesat terjadi di gereja mula-mula, dan ada prinsip-prinsip yang bisa kita belajar di sana sehingga waktu itu terjadi ledakan besar, terjadi pertumbuhan yang besar, yang saya pikir bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam perkembangan gereja, maupun dalam bisnis kita, maupun dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya pikir prinsip firman Tuhan yang menjadi alasan gereja berhasil pada waktu itu bisa kita terapkan saudara. Dengan harapan melalui renungan pagi hari ini saudara, kita akan mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya secara objektif kita akan belajar menggali firman Tuhan dan akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang untuk memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, konteks firman Tuhan ini, perikop ini mencatat tentang peristiwa terjadinya ledakan di gereja mula-mula, terjadinya pertumbuhan besar, di mana di ayat 41 dikatakan bahwa dalam satu hari saja bertambah kira-kira 3.000 orang. Dan kemudian di ayat 47 di sana dikatakan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kenapa itu terjadi? Juga dicatat sebenarnya di ayat 47 itu, karena mereka disukai oleh semua orang. Jadi waktu itu saudara, ada satu gerakan besar terjadi, ada satu kesuksesan, cerita keberhasilan dalam sejarah gereja. Pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah gereja. Dan kemudian yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi alasan sehingga pertumbuhan yang besar, pertumbuhan yang dahsyat itu terjadi. Dan saya percaya prinsip ini berlaku dulu, prinsip ini juga berlaku sekarang, bahkan seterusnya. Karena prinsip firman Tuhan ini tidak pernah ketinggalan zaman saudara. Dan saya rindu saudara, prinsip-prinsip ini kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya prinsip yang mereka kerjakan ini akan juga membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Di mana beberapa hal yang saya ingin kita belajar sehingga terjadi pertumbuhan yang luar biasa pada waktu itu saudara. Yang pertama adalah di ayat yang ke-42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang bisa kita belajar, yang menjadi alasan sehingga gereja pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang pesat saudara, adalah di mana mereka memiliki ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang ditegaskan di sini adalah sehubungan dengan ketekunan. Jadi yang membuat mereka bertumbuh karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka bertekun belajar firman Tuhan. Dan kemudian mereka juga bertekun bersekutu. Mereka juga bertekun untuk berdoa. Jadi ada ketekunan di tengah-tengah jemaat itu. Dan ketekunan mereka itu akhirnya membuahkan perkara besar. Mereka disukai oleh banyak orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Sehingga mereka bertumbuh dan bertumbuh terus. Sehingga tercatatlah sejarah keberhasilan gereja yang luar biasa di gereja mula-mula. Karena umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah umat-umat Tuhan yang tekun untuk belajar firman Tuhan. Mereka tekun untuk bersekutu dan tekun untuk berdoa. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketekunan kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan, ketekunan kita untuk bersekutu, beribadah, dan berdoa, itu juga yang akan menjadi alasan kita mengalami keberhasilan. Karena orang yang hidup tekun beribadah, tekun merenungkan firman, tekun berdoa, artinya tekun dalam hal-hal kerohanian saudara, maka sifat ketekunan itu juga akan berdampak kepada yang lain. Jika dalam hal kerohanian yang berhubungan dengan kekekalan, itu pun tidak bisa hidup dalam ketekunan, apalagi untuk hal-hal yang sepele di dunia ini saudara. Ataukah mungkin banyak orang terbalik malah tekun untuk hal-hal yang akan binasa, tetapi malah mengabaikan ketekunan untuk hal rohani? Ya mungkin saja itu terjadi. Tetapi seharusnya saudara, kita memiliki ketekunan dalam kerohanian, memiliki ketekunan juga dalam dunia kerja, dunia bisnis dan sebagainya. Maka dengan begitu saudara, kita akan mengalami keberhasilan.
Sama seperti gereja mencatat sejarah keberhasilan yang luar biasa pada waktu itu, karena jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu adalah orang-orang yang tekun merenungkan firman Tuhan, tekun bersekutu dan tekun berdoa. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Adakah saudara pribadi-pribadi yang tekun dalam hal kerohanian? Tekun merenungkan firman Tuhan, tekun untuk berdoa, lalu tekun untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dalam kerohanian saudara tidak bisa tekun, disiplin, maka dalam hal lain pun saudara tidak akan disiplin. Atau mungkin dunia saudara sudah terbalik. Dalam hal yang penting, yaitu berhubungan dengan kekekalan, yaitu dalam kerohanian, saudara tidak tekun, tetapi untuk perkara dunia saudara tekun. Saatnya saudara bertobat. Karena setekun apapun saudara untuk perkara dunia, semuanya akan binasa. Apakah hari ini kita sudah meletakkan ketekunan kita dengan benar, saudara? Ataukah kita sama sekali tidak memiliki ketekunan? Hari ini yang saya mau menegaskan adalah, tekunlah, milikilah ketekunan. Yang terutama, bertekunlah dalam perkara-perkara rohani. Dan kemudian bertekunlah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam berusaha, miliki ketekunan. Kalau kita tekun, saudara, yakinlah, percayalah bahwa akan tiba waktunya keberhasilan akan menjadi bagian kita. Bangun karakter ketekunan di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian prinsip kedua yang menjadi alasan sehingga waktu itu gereja begitu bertumbuh, gereja begitu berkembang adalah di ayat 44. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kekuatan gereja mula-mula yang sangat luar biasa, saudara, adalah kesatuan. Itu sebabnya ayat 47 dikatakan bahwa dan mereka disukai oleh semua orang. Kenapa, saudara? Karena kesatuan mereka itu begitu khas. Kesehatian mereka itu begitu khas. Begitu kuatnya kesatuan mereka. Bahkan karena kesatuan mereka begitu kuat, mereka berbagi satu dengan yang lain. Saudara, dalam lembaga apapun, di dunia apapun, kesatuan, kesehatian sangat dibutuhkan. Di tengah keluarga, kalau saudara rindu keluarga saudara menjadi keluarga yang berhasil, keluarga yang diberkati, keluarga yang damai, maka prinsip tentang kesatuan, kesehatian harus kuat di sana. Kalau saudara rindu bisnis saudara berhasil, maka kesehatian antara orang-orang di dalamnya, tim yang ada di dalamnya, personel yang ada di dalamnya akan sangat menentukan keberhasilan dalam bisnis itu. Kesatuan, kesehatian. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang punya kesatuan dan kesehatian di dalamnya. Perpecahan akan selalu menghasilkan kehancuran. Perpecahan akan menghasilkan kebangkrutan di tengah bisnis. Perpecahan akan menghasilkan kehancuran di tengah keluarga. Itu sebabnya prinsip kedua yang harus kita bangun di seluruh aspek kehidupan kita, kalau kita rindu melihat dan mengalami keberhasilan, adalah kesatuan dan kesehatian. Mari di tengah keluarga kita bangun kesehatian yang kuat di sana. Di tengah bisnis kita bangun kesehatian dengan kuat di sana. Dan yang paling terutama di gereja saudara masing-masing, biarlah saudara berinisiatif untuk menciptakan kesatuan di sana sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara, kesatuan, kesehatian, hal yang mutlak harus kita miliki bersama. Kemudian, saudara, prinsip ketiga yang menjadi alasan waktu itu mereka mengalami keberhasilan. Di ayat 47 dikatakan, dan sambil memuji Allah. Jadi semua yang mereka kerjakan, semua kegiatan mereka, semua aktivitas mereka kerjakan itu sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah.
Kenapa saudara? Karena itulah yang memang menjadi endingnya. Itulah yang menjadi tujuan akhir, yaitu jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan tidak ada gunanya jika bukan jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan itu sampah sama sekali dan tidak ada artinya sama sekali jika tidak jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena keberhasilan apakah yang berarti saudara kalau dunia ini akan hancur? Mungkin orang berkata bahwa keberhasilan yang paling berharga adalah ketika orang meninggalkan nama harum. Sampai kapan nama harum itu? Paling beberapa keturunan. Ataupun mungkin jauh didengar dan masih dihargai orang. Tapi apakah setelah dunia hancur, nama harum masih ada artinya? Monumen masih ada artinya? Keberhasilan yang ditinggalin masih ada artinya? Enggak, tidak ada sama sekali saudara. Yang ada artinya adalah ketika hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berhasil dalam bisnismu, keberhasilanmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluargamu, usahamu, seluruhnya, apapun keberhasilan yang engkau capai, harusnya semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka jika itu terjadi, Allah akan terus bekerja mengerjakan keberhasilan. Karena dikatakan ayat 47 sambil memuji Allah. Jadi mereka kerjakan semua sambil memuji Allah, dan akhirnya yang terjadi, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian juga kalau hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan akan bekerja tiap hari menumbuhkan, tiap hari mengembangkan, tiap hari membuat semuanya semakin baik, menjadi berhasil, dan sebagainya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Keberhasilan gereja mula-mula satu pelajaran yang sangat besar yang dicatat dalam firman Tuhan, bahwa alasan keberhasilan mereka, pertumbuhan mereka, perkembangan gereja itu pada waktu itu adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam hal-hal rohani. Demikian juga dalam hidup kita saudara, milikilah ketekunan dalam kerohanian dan ketekunan dalam berbisnis, dalam bekerja dan sebagainya. Dan yang kedua, yang menjadi alasan mereka mengalami keberhasilan gereja bertumbuh pada waktu itu adalah karena kesatuan, kesehatian, keintiman mereka satu dengan yang lain di gereja itu. Bahkan mereka berbagi satu dengan yang lain. Kalau dalam hidup kita, di dunia bisnis, di tengah keluarga, di tengah gereja, setiap kita bersatu hati saudara, maka pertumbuhan, perkembangan, keberhasilan, kesuksesan akan terjadi. Dan yang terakhir, semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengecap keberhasilan. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan melaksanakan kegiatan saudara hari ini, mari buat prinsip ini, buat komitmen dalam hidup saudara untuk melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan berdoa bersama saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka,
Ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.